Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di Yaman. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Saba, yang ibu kotanya Ma'rib. Telah dapat membangun suatu bendungan raksasa yang bernama Bendungan Ma'rib, sehingga negeri mereka subur dan makmur. Kaum Saba begitu maju peradabannya. Mereka menguasai teknologi yang tinggi pada zamannya, yakni telah berhasil membangun Bendungan Ma'rib. Ma'rib merupakan salah satu kota termaju saat itu dan memiliki lahan yang subur. Bendungan Ma'rib mampu mengairi sekitar 9.600 hektar lahan subur. Negeri itu pun kaya raya, namun karena mereka tak bersyukur atas nikmat yang begitu melimpah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan banjir besar yang menghancurkan semua kekayaan yang dimiliki penduduk negeri Saba. Dalam suatu tafsir dijelaskan, mereka diberi azab karena tak taat kepada seruan Nabi utusan Allah. Kerajaan Saba adalah kerajaan yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi atau sebelumnya. Kerajaan ini mencapai masa kejayaan di abad ke-8 sebelum Masehi. Pada abad itulah Ratu Bilqis, istri Nabi Sulaiman alaihissalam hidup. Perlu diketahui bahwa Ratu Bilqis termasuk keturunan negeri Saba dan pernah memimpin kerajaan Saba. Pada abad itu pula lah dibangun bendungan raksasa yang menghebohkan dunia. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas sekali, meliputi seluruh jazirah Arab bagian selatan, Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia Timur di benua Afrika. Kerajaan ini berpusat di Ma'rib, suatu daerah di Yaman yang berjarak 170 km dari San'a, ibu kota Yaman saat ini, mengalami kehancuran pada tahun 550 Masehi. Kerajaan Saba juga dikenal dengan kekuatan bala tentaranya, sehingga dapat mengalahkan banyak kerajaan lain di sekitarnya. Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah Ratu Bilqis ketika dia menanyakan bagaimana pendapat pejabat-pejabat di sekitarnya tentang ancaman yang datang dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Saba adalah sebuah kerajaan di abad klasik yang berdiri sejak 1300 sebelum Masehi, terletak di wilayah Yaman saat ini. Kemasyhuran negeri Saba benar-benar sesuatu yang fenomenal dan menakjubkan bagi siapa saja yang mengetahui kisahnya. Nama asli dari Saba adalah Abdus Asyam, dan sebagaimana kita ketahui, nama-nama kabilah Arab terambil dari nama anak-anak Saba. Kerajaan Saba dikenal dengan dinasti Mu'inah, sedangkan raja-raja mereka dijuluki sebagai Mukrib Saba. Ibu kotanya Sarwah, yang puing-puingnya terletak 50 km ke arah barat laut dari kota Ma'rib. Pada periode inilah Bendungan Ma'rib mulai dibangun. Periode ini antara tahun 1300 sebelum Masehi hingga 620 sebelum Masehi. Pada periode berikutnya antara tahun 620 sebelum Masehi sampai 115 sebelum Masehi, barulah mereka dikenal dengan nama Saba. Mereka menjadikan Ma'rib sebagai ibu kotanya. Dahulu, sejak garis besar wilayah Jazirah Arab dibagi menjadi dua bagian, bagian utara dan bagian selatan. Arab bagian selatan lebih maju dibandingkan Arab bagian utara. Masyarakat Arab bagian selatan adalah masyarakat yang dinamis dan memiliki peradaban. Mereka telah mengenal kontak dengan dunia internasional karena pelabuhan mereka terbuka bagi pedagang-pedagang asing yang hendak berniaga ke sana. Sementara orang-orang Arab utara adalah mereka yang terbiasa dengan kerasnya kehidupan padang pasir. Mereka kaku dan lugu karena kurangnya kontak dengan dunia luar. Tentu saja geografi kerajaan Saba sangat mempengaruhi bagi kemajuan peradaban mereka. Kerajaan Saba terkenal dengan hasil alamnya yang melimpah. Orang-orang pun banyak berhijrah dan bermitra dengan mereka. Perekonomian mereka begitu menggeliat hidup dan sangat dinamis. Saba memiliki dua kebun sangat luas dan diapit oleh dua gunung di wilayah Ma'rib. Tanahnya pun sangat subur, menghasilkan berbagai macam buah dan sayuran. Dikatakan apabila ada seseorang yang masuk ke dalam kebun tersebut dengan membawa keranjang di atas kepalanya, ketika keluar dari kebun itu, keranjang tersebut akan penuh dengan buah-buahan tanpa harus memetik buah tersebut. Di sana tidak ditemukan nyamuk, lalat, serangga, kalajengking, dan ular. Dua kebun tersebut tidak berarti bahwa di Saba kala itu hanya terdapat dua kebun itu saja, tetapi maksud dari dua kebun itu adalah kebun-kebun yang berada di sebelah kanan dan kiri lembah atau di antara gunung tersebut.
Kebun-kebun di Ma'rib saat itu sangat banyak dan yang panjangnya 620 meter, lebarnya 60 meter, dan tingginya 16 meter ini mendistribusikan airnya ke ladang-ladang penduduk dan juga menjadi sumber air di wilayah Ma'rib. Literatur sejarah menyebutkan bahwa yang membangun bendungan ini adalah Raja Saba bin Yasjub, sedangkan buku-buku tafsir mencantumkan nama Ratu Balkis sebagai pemarkasa dibangunnya bendungan ini. Ratu Balkis berinisiatif mendirikan bendungan tersebut lantaran terjadi perebutan sumber air di antara rakyatnya yang mengakibatkan mereka saling bertikai bahkan saling membunuh. Dengan dibangunnya bendungan ini, orang-orang Sabak tidak perlu lagi khawatir akan kehabisan air dan memperebutkan sumber air, karena bendungan tersebut sudah menjamin kebutuhan air mereka, mengairi kebun-kebun dan memberi minum ternak mereka. Sebelum Ratu Balkis masuk Islam, kaum Sabak menyembah matahari dan bintang-bintang. Setelah ia memeluk Islam, maka kaumnya pun berbondong-bondong memeluk agama Islam yang didakwahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada tahun 24 sebelum Masehi, tentara kerajaan Sabak berhasil menaklukkan tentara Marcus Aurelius Gallus dari kerajaan Romawi, yang pada saat itu dunia mengenalnya dengan kekuatan bala tentara yang tidak ada tandingannya. Sampai kurun waktu tertentu, kaum Sabak tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, menyembah matahari dan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus 13 orang rasul kepada mereka, akan tetapi mereka tetap tidak mau kembali ke agama monoteisme, mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah pun mencabut kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Penyebab kehancuran bendungan tersebut tentu saja adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akibat dari kaum Sabak yang kufur akan nikmat Allah terhadap mereka. Namun Allah menciptakan suatu perantara yang bisa diterima oleh logika manusia agar manusia lebih mudah untuk merenungi dan mengambil pelajaran. Di dalam buku-buku tafsir disebutkan seekor tikus yang lebih besar dari kucing sebagai penyebab runtuhnya bendungan Ma'rib. Betapa mudahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan bendungan tersebut meskipun dengan seekor makhluk kecil yang dianggap remeh, yaitu tikus. Sebab lain yang disebutkan adalah terjadinya perang saudara di kalangan rakyat Sabak, sementara bendungan mereka butuh pemugaran karena dirusak oleh musuh-musuh mereka. Perang saudara tersebut mengalihkan mereka dari memperbaiki bendungan Ma'rib. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu mana yang benar antara berita-berita tersebut. Bendungan ini hancur sekitar tahun 542 Masehi. Setelah itu mereka hidup dalam kesulitan. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di tanah mereka tidak lagi menghasilkan buah seperti sebelum-sebelumnya, dan Yaman saat ini termasuk salah satu negeri termiskin dan terkering di Jazirah Arab. Dengan keadaan seperti itu, kaum Sabak tidak bisa bertahan sehingga hancurlah kerajaan mereka. Kehancuran ini diperkirakan terjadi pada tahun 550 Masehi. Mereka terpaksa harus mencari tempat tinggal yang baru. Mereka pun berhijrah ke berbagai tempat. 6 kabilah dari kaum Sabak berpencar di Yaman dan 4 kabilah lainnya berpencar di Syam. Sebagaimana telah disebutkan di awal pembahasan, ini semua adalah akibat ulah mereka sendiri. Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi sejarah singkat mengenai kisah kaum Sabak atau kisah negeri Sabak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.